Pertanyaan pertama adalah mana yang benar, silaturahmi, ada tulisan HMI-nya, atau silaturahim? Karena ada dua kata yang sering gunakan. Tiba-tiba ada yang bilang, saya bang, menurut saya yang benar adalah silaturahim. Terus silaturahmi, ya itu olahan-olahan anak HMI aja itu. Masalahnya di sana misalnya silaturahmi Nusantara, berarti yang bikin itu HMI lah. Tahu dari mana kita? Tapi saya kok curiga yang lebih dulu masuk surga itu justru PMI. Kenapa? Karena panggilan mereka itu sahabat. Jadi kalau di masa Rasulullah ini kan lingkaran terdekatnya itu kan sahabat. Jadi kalau tiba-tiba ada panggilan menteri umat Islam, oke silahkan sahabat masuk para sahabat, teman-teman PNI ikut masuk. Hanya loh kamu sesama Nabi? Enggak. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Rampai Nusantara, Abang kita Bang Semar Mardiansa. Yang kami hormati seluruh pengurus Rampai Nusantara, ada Pak Sekjen, Pak Bendung dan teman-teman sekalian, serta seluruh sahabat-sahabat Rampai Nusantara. Jadi job saya sebenarnya itu bukan cuma ceramah. Kemarin juga saya. Job saya yang utama sebenarnya adalah sahabat Rampai Nusantara. Cuma banyakkan tugas luar. Belakangan baru disedilah. Tapi nggak apa-apa kan, itu nggak akan mengurangi siapa nanti. Terus makan gede lagi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya juga tidak akan banyak mengutip ayat atau hadis. Tadi ternyata lebih Ustaz MC-nya. Kayak ini saya yang MC. Malam ini saya diminta bercerita sedikit tentang silaturahmi. Pertanyaan pertama adalah mana yang benar, silaturahmi, ada tulisan HMI-nya, atau silaturahim? Karena ada dua kata yang sering gunakan. Tiba-tiba ada yang bilang, saya bang, menurut saya yang benar adalah silaturahim. Terus silaturahmi, ya itu olahan-olahan anak HMI aja itu. Masalahnya di sana misalnya silaturahmi Nusantara, berarti yang bikin itu HMI lah. Tahu dari mana kita? Lagunya kan saya. Memang menarik di HMI, tapi kalau begitu juga konsepnya. Di HMI silaturahmi ini kan persoalan ukhuwah, persaudaraan. Panggilan itu sangat romantis. Kayak ada apa? Kanda, Yunda, Indah, dan saya di situ. Tapi saya kok curiga yang lebih dulu masuk surga itu justru PMI. Kenapa? Karena panggilan mereka itu sahabat. Jadi kalau di masa Rasulullah ini kan lingkaran terdekatnya itu kan sahabat. Jadi kalau tiba-tiba ada panggilan menteri umat Islam, oke silahkan sahabat masuk para sahabat, teman-teman PNI ikut masuk. Hanya loh kamu sesama Nabi? Enggak, tapi kan kami di PNI ini panggilannya sahabat. Jadi kalau kita lebih dulu masuk. Tapi saya juga bisa nyusul masuk tuh, karena ternyata Rampai Nusantara panggilannya juga sahabat. Dan kemungkinan saya tetap ikut masuk bersama teman-teman sekalian, memang ini dua istilah yang orang pikir umumnya sama, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi. Mulai dari kata silahnya. Silah ini berarti menghubungkan. Misalnya kadang ini juga dimaknai salah satu dari akar kata sholat. Karena di dalam sholat itu kita berusaha untuk terhubung dengan Tuhan. Ini yang hamdulillah. Di dalam sholat juga itu setelah kita semua selesai rangkaian ada salam. Ini adalah dari segi bagaimana menghubungkan dari dimensi hablum minanas, sehingga sholat itu adalah berasal dari kata silah salah satu. Tapi menghubungkan ini juga berarti menyambungkan yang putus. Namanya menghubungkan. Kalau sudah sering ketemu itu sebenarnya tidak disebut silaturahmi. Silaturahmi itu karena memang jarang ketemu, entah karena kesibukan, karena lost contact, atau karena mungkin beda faksi pada waktu pemilu dan yang lain-lain. Nah, sehingga kalau misalnya Om Din datang ke sini mau ketemu di ruangan, tiba-tiba saya di sini, mau mana Om? Biasa, mau silaturahmi dengan ketemu. Itu nyambung karena silaturahmi itu, lalu jarang ketemu.
Belum lagi penyampaian olahan-olahan itu kan bukan bagian dari silaturahmi. Itu gerakan tambahan. Itu gerakan tambahan. Jadi silah itu adalah menyembuhkan yang putus. Yang pertama adalah rahim. Rahim ini diambil dari kata rahim yang berarti penyayang. Tetapi konteks sebenarnya di sini adalah rahimnya perempuan, rahimnya ibu. Kenapa? Karena inilah tempat paling murni kasih sayang. Sehingga konteks silaturahim yang digunakan di sini adalah membangun ikatan kekeluargaan. Tetapi bukan berarti juga silaturahmi salah, apalagi olahan-olahan ini. Tidak, sekalipun saya yakin itu kecil banyak, karena saya termasuk pelakunya. Jadi kalau silaturahmi dia mengambil dari kata rahmat. Rahmat ini sebenarnya maknanya memang lebih luas, karena kata rahman dan rahim itu diambil dari kata rahmat. Bedanya kemudian rahmat ini, rahmannya ini dalam konteks universal umum, sementara rahim dalam konteks khusus. Sehingga ketika bicara silaturahmi itu konteksnya seluruh alam. Bagaimana menghubungkan seluruh alam, bukan hanya dengan sesama manusia. Seperti kita tahu bahwa Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kau diutus melainkan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga tidak ada yang salah baik istilah silaturahim maupun silaturahmi, itu maksudnya sama, pada dasarnya adalah menghubungkan baik secara kekeluargaan maupun secara keseluruhan. Nah, dalam konteks Islam berarti bagaimana dong? Kalau begitu apakah rahmat ini hanya untuk muslim saja? Sahabat-sahabat ini kan bukan cuma orang Islam. Ini acara Islam doang dong? Enggak juga. Karena dalam konsep Islam sekalipun itu persaudaraan itu setidaknya ada 3 macam. Karena ini kan silaturahmi ini kan konteksnya persaudaraan. Pertama itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan, konteksnya memang sesama Islam, dan ini tidak salah karena bahkan di Pancasila pertama pun ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini baik secara agama masing-masing maupun secara nasional nyambung. Menariknya apa? Di Indonesia Pancasila itu menggunakan kata Esa. Ini bisa dimaknai sesuai dengan agama masing-masing. Kalau Islam berarti Esa ini maksudnya satu. Karena memang dia mengatakan Allahu Ahad, Allah itu satu. Bagi teman-teman yang Kristen, Katolik itu bermakna kesatuan. Karena sekalipun entitasnya digambarkan lebih dari satu, tapi pada dasarnya adalah satu kesatuan. Hindu, Buddha mungkin lebih banyak lagi, tetapi itu dimaknai sebagai menyatu. Sehingga kata Esa itu kata yang luar biasa diksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, persaudaraan ini bukan hanya sebatas ukhuwah Islamiyah, ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama sebangsa. Dan ini juga sama dalam Pancasila, karena di dalam Pancasila juga ada persatuan Indonesia. Jadi pada dasarnya kita semua harus bersatu sebagai satu bangsa, tetapi bukan berarti persaudaraan lalu dibatasi agama dan bangsa. Kenapa? Karena ada satu lagi, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah, jadi persaudaraan seluruh umat manusia. Makanya kemudian kalau dalam Pancasila kita kenal kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada prinsipnya adalah acara kita ini, acara silaturahmi ini adalah menghubungkan kembali yang terputus, yang selama ini jarang lagi bertemu. Alhamdulillah saya sudah selesai masa tugas luar kembali ke dalam Nusantara sebagai sahabat. Berdamping gitu. Mudah-mudahan ini ada pembahasan tausiah singkat menyambut bulan Ramadan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.